Bab 698 Kaisar Pedang Tingyun. Lin Siye. Nadia Jiang memiliki kontak paling awal dengan Mileye. Dapat dikatakan bahwa dia tahu karakter dan temperamen Mileye dengan sangat baik. Tabu Mileye adalah Lin Siye. Adik perempuan ini, yang dibesarkan olehnya sejak kecil, adalah tabu terbesarnya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Ketika Mileye normal, pemikirannya normal, tetapi jika sesuatu terjadi pada Lin Siye, maka dia akan menjadi tidak normal. Akan menjadi orang gila total. Dia takut pada Mileye dalam situasi itu. Karena dia akan kehilangan kewarasannya. Di seberang Nadia Jiang, Nona Lisa tersenyum kecil. Aku datang justru karena dia sangat peduli dengan adiknya. Nadia Jiang memandang Nona Lisa dan segera mengambil keputusan bahwa Lin Siye pergi. Michelle Sangguan berbalik dan pergi. Di depan mereka, seorang master pengawal rahasia bergegas langsung menuju Nona Lisa, tetapi saat dia bergegas maju, kekuatan yang kuat langsung menyelimutinya. Saat berikutnya, master pengawal rahasia menghilang langsung tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Melihat adegan ini, wajah Nadia Jiang tiba-tiba berubah. Para master penjaga rahasia lainnya akan menembak. Nadia Jiang tiba-tiba berkata dengan marah, "Berhenti." Para pengawal rahasia berhenti. Nona Lisa memandang Nadia Jiang dan tersenyum, "Kamu sangat pintar. Tidak membiarkan mereka melakukan pengorbanan yang tidak perlu." Saat suara itu terdengar, dia sudah menghilang dan muncul kembali di depan sebuah aula besar. Nona Lisa membuka pintu aula utama. Ada seorang gadis kecil duduk tidak jauh dari pintu. Orang ini adalah Lin Siye. Lin Siye memandang Nona Lisa dengan ekspresi tenang. "Kamu ingin menangkapku kemudian mengancam saudaraku." Nona Lisa tertawa. "Kamu menebak setengah benar." Lin Siye tiba-tiba menghilang. Ekspresi terkejut melintas di mata Nona Lisa, dan dia melambaikan lengan bajunya. Bang! Kekuatan yang kuat tiba-tiba terombang-ambing di depannya, dan kekuatan yang kuat ini langsung mengeluarkannya dari aula. Di luar aula, Nona Lisa melirik telapak tangannya yang tertutup lapisan es. Nona Lisa memandang Lin Siye di depannya dan berkata dengan lembut, aura dingin yang sangat kuat. "Aku benar-benar meremehkanmu." Lin Siye menatap Nona Lisa, tangan kanannya tiba-tiba terentang, dan kemudian dengan sedikit menarik, dalam sekejap, sebuah pintu muncul di belakangnya. Pintu peri. Harta karun Sekte Xiandao. Saat pintu peri muncul, Nona Lisa sedikit mengernyit, dan pada saat ini, Lin Siye tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya, segel spiritual pintu peri. Saat suara itu terdengar, pintu di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, sebuah pohon palem besar terbang keluar dari pintu peri itu. Di kejauhan, sudut mulut Nona Lisa terangkat sedikit, sesuatu yang menarik. Ketika kata-kata itu jatuh, dia menekan tangan kanannya ke depan dengan lembut. Bang! Tangan raksasa di pintu peri langsung dipaksa berhenti di tempat. Nona Lisa menekan ke depan lagi, dan dalam sekejap, tangan raksasa itu berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, tubuh Lin Siye tiba-tiba melayang di udara, dan di udara, tangannya saling menggenggam, semua peri berkumpul. Saat suara itu terdengar, pintu peri itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke tubuhnya. Bang! Sebuah paksaan mengerikan meletus langsung dari tubuh Lin Siye, dan paksaan ini secara paksa mengguncang Nona Lisa kembali beberapa puluh meter jauhnya. Nona Lisa memandang Lin Siye, dan berkata dengan lembut, "Alam tertinggi." Saat ini, tingkatan alam Lin Siye telah mencapai batasnya. Lin Siye memandang Nona Lisa, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Bang! Sebuah telapak tangan jatuh,
Seperti gunung berapi meletus, kekuatan yang kuat menyapu ke arah Nona Lisa. Nona Lisa berbisik, sudah saatnya berakhir. Saat suara itu terdengar, tangan kanannya mengepal erat, dan dalam sekejap, seorang abjad kuno yang aneh muncul di tinjunya, dan saat berikutnya, dia meninju. Bang! Kekuatan yang dikeluarkan oleh Lin Siye meledak secara langsung, dan Lin Siye mundur jauh. Lin Siye melirik abjad kuno di kepalan tangan Nona Lisa. Nona Lisa tertawa, ini adalah aturan Tao 4 dimensi. Lin Siye berbisik, kakakku juga memilikinya, dan itu dari 5 dimensi. 5 dimensi. Nona Lisa tersenyum kecil, aku pernah mendengarnya. Aku juga ingin melihatnya. Lin Siye tiba-tiba melihat ke belakang Nona Lisa dan berkata dengan gembira, kakak. Nona Lisa berbalik, tapi tidak ada apa-apa di depannya. Saat berikutnya, dia berbalik lagi, dan pada saat ini, Lin Siye telah menghilang di ujung langit. Melarikan diri. Nona Lisa sedikit terkejut, apakah kamu juga pandai melarikan diri? Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di kejauhan di langit, Lin Siye tiba-tiba berhenti karena ada seorang lelaki tua di depannya. Lin Siye terdiam. Pada saat ini, Nona Lisa telah muncul di depannya. Nona Lisa tertawa, aku ingin tahu apakah kakakmu benar-benar melakukan segalanya untukmu. Lin Siye tiba-tiba menunduk, Kakan. Ladiaan. Saat suara itu terdengar, tiba-tiba terdengar suara tombak panjang dari bawah. Di udara, Nona Lisa sedikit mengernyit, dia menunjuk sedikit, dan jari ini menunjuk langsung ke ujung tombak panjang. Bang! Nona Lisa melangkah mundur beberapa meter jauhnya, dan pada saat ini, seorang wanita muncul di depan Lin Siye. Berpakaian seputih salju, itu adalah Ladiaan. Ladiaan membuka telapak tangannya, sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dia menatap Nona Lisa, tanpa basa-basi, mengangkat tangannya dan menikamnya. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat langsung menenggelamkan Nona Lisa. Di seberang Ladiaan, Nona Lisa melakukan pukulan. Bang! Ladiaan langsung diguncang balik beserta tombaknya, tetapi saat berikutnya, dia muncul dengan aneh di depan Nona Lisa. Bang bang bang. Di udara, ledakan terdengar terus-menerus. Tidak jauh, Lin Siye juga tidak menganggur, dia akan menembak, tetapi lelaki tua di depannya menghalanginya. Lin Siye menatap lelaki tua itu tanpa omong kosong, dan tubuhnya bergetar, berubah menjadi cahaya es dan meledak ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, Jody Zhou dan Dimas Mu juga muncul di udara, dengan kerja sama keduanya dan Lin Siye, orang tua itu langsung ditekan. Di udara, tentara wilayah utara yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung Nona Lisa dan lelaki tua itu. Bang! Tiba-tiba ada ledakan di udara, dan kemudian, kedua sosok itu mundur dengan keras. Keduanya adalah Ladiaan dan Nona Lisa. Nona Lisa melirik Ladiaan, lalu melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, aku membuat kesalahan. Salah. Sebelum dia datang, dia berpikir bahwa hanya Mileye yang pandai bertarung di seluruh wilayah utara, tetapi pada saat ini, fakta di depannya mengatakan bahwa selain Mileye, orang wilayah utara yang lainnya tidak lemah. Terutama Ladiaan DKK. Orang-orang ini luar biasa bahkan di dunia akbar Suan Huang. Nona Lisa tiba-tiba menatap Lin Siye, dan pada saat ini, Ladiaan berdiri di depan Lin Siye. Nona Lisa tersenyum sedikit, dia merentangkan telapak tangannya, jimat hitam tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Melihat adegan ini, wajah Ladiaan berubah, dia berbalik, dan pada saat ini, Lin Siye telah menghilang. Ladiaan menoleh untuk melihat Nona Lisa, dan pada saat ini,
Nona Lisa dan lelaki tua itu telah menghilang. Hilang. Di lapangan, Michelle Sangguan dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Di samping Michelle Sangguan, Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu akan terjadi. Terjadi masalah. Kerumunan terdiam. Semua orang tahu apa artinya Lin Si Ye bagi Mile Ye. Michelle Sangguan melihat ke ujung langit dan berkata dengan lembut, aku telah memberitahunya. Nadia Jiang berkata dengan nada berat, sampaikan perintahku, cari tahu asal-usul wanita tadi. Wilayah Xuan Huang. Di aula utama, penguasa Xuan Huang duduk dengan tenang dengan dokumen resmi di depannya. Setelah beberapa saat, penguasa Xuan Huang berbisik, keluarga Xuan Yuan menembak. Di samping penguasa Xuan Huang, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, Karen Xuan Yuan. Penguasa Xuan Huang mengangguk, pasti ada klan penyihir di belakangnya. Mengatakan itu, dia terkekeh, mereka masih tidak mau menyerahkan harta itu. Orang tua itu membungkuk sedikit, Yang Mulia, apakah harta itu benar-benar mengarah ke 5 dimensi? Penguasa Xuan Huang mengangguk, seharusnya benar, karena itu berita dari tempat itu. Tempat itu. Mendengar ini, wajah lelaki tua itu menjadi serius. Pada saat ini, penguasa Xuan Huang menggelengkan kepalanya dan terkekeh, tetapi mereka tidak pernah berpikir mengapa harta karun seperti itu akan jatuh ke tangan Mile Ye. Tidak, mereka seharusnya memikirkannya, tetapi godaan harta karun terlalu besar. Lelaki tua itu mengangguk, memasuki 5 dimensi, mengubah hidupmu melawan langit, godaan ini, mereka pasti tidak akan bisa menolak, dan Mile Ye ini bukan orang yang sederhana. Kali ini, mereka berdua menangkap saudara perempuan Mile Ye. Dengan sifat Mile Ye itu, benar-benar tidak bisa bersikap baik. Penguasa Xuan Huang berkata dengan lembut, harta karun itu, siapa yang tidak tergoda? Mengatakan itu, dia menutup dokumen resmi di depannya, perhatikan setiap saat. Pria tua itu mengangguk dan melangkah mundur dengan tenang. Di dalam aula, penguasa Xuan Huang diam-diam melihat dokumen resmi di depannya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba berkata, biarkan orang-orang kita membunuh Lin Si Ye itu, jangan diekspos. Berbicara tentang ini, dia bangkit dan berjalan ke pintu aula utama, dan berkata dengan lembut, Lin Si Ye meninggal, dia harus melawan mereka dengan segala cara, aku menantikannya. Haha. Di suatu tempat di awan, Karen Xuan Yuan memandang Lin Si Ye di depannya dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lin Si Ye terdiam. Karen Xuan Yuan menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, kudengar Kaisar Pedang Ting Yun adalah master alam tak diketahui. Jika dia keluar, dia seharusnya bisa menahan wanita bergaun polos itu. Sekte Pedang Abadi. Begitu Mile Ye memasuki wilayah Pedang Abadi, dia merasakan banyak jiwa pedang yang kuat. Seluruh wilayah Pedang Abadi penuh dengan jiwa pedang, dan jiwa pedangnya sangat kuat. Di udara, pedang terbang beterbangan dari waktu ke waktu. Tempat yang bagus. Mile Ye baru akan beranjak ketika kultivator pedang paruh baya muncul di hadapannya. Kultivator pedang paruh baya itu menatap Mile Ye, Mile Ye. Mile Ye tersenyum dan berkata, kudengar ada banyak master sekte pedang abadi, aku datang untuk menantang mereka. Kultivator pedang paruh baya itu berkata dengan sungguh-sungguh, Mile Ye, ketua sekte mau bicara denganmu. Bicara. Mile Ye tersenyum kecil, dia hendak berbicara, dan pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar. Mile Ye sedikit mengernyit, sesaat kemudian, wajahnya langsung berubah mengerikan. Pada saat yang sama, energi pedang merah darah bangkit dari dalam dirinya dan langsung terbang ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi merah darah.
Garis darah diaktifkan. Melihat adegan ini, wajah pria paruh baya di depan Mileye sangat berubah. Mileye, kamu. Mileye tiba-tiba menghilang. Jelek. Kepala pria paruh baya itu terbang lurus, dan darahnya seperti kolong. Mileye mendongak ke arah Sekte Pedang Abadi, wajahnya memelintir dengan ganas. Sekte Pedang Abadi. Kalian berani menyentuh adikku. Saat suara itu terdengar, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba terbang melalui wilayah pedang abadi, dan saat cahaya pedang berwarna merah darah ini terbang, ruang hampa mulai retak inci demi inci. Bersambung.